Chart ini yang gue bilang tadi di awal akan gue gambarin sampai akhir ya. Perjalanan dan kurs awal kita ya, itu kita nggak usah ngomong yang dari ori deh. Kalau dari ori kejauhan, kita bilang dari rupiah 3,80, sekarang 17.600. Itu nilainya hilang 90,9978 ya. Jadi rupiah, kalau kalian cuman beli rupiah dari dulu, dari kurs awal, kalian hidup tahun segini, itu nilai kalian hilang 99,9978. Hilang semua, basically. Jadi kalau orang bilang nabung itu pangkal kaya, salah. Nabung itu adalah pangkal miskin. Lo harus bisa beli aset, lo harus bisa berinvestasi, lo harus ngerti bahwa uang kertas ini tuh cuma permainan dunia. Ya. Uang kertas itu fana. Kenapa? Karena nilainya hilang 99,9978. Maukah kalian pegang sesuatu yang nilainya 99,9978 hilang dalam waktu 77 tahun? Jawabannya pasti enggak, ya. Jadi ini gue seneng nih lihat hal seperti ini terjadi. Kenapa? Karena gue bisa sharingkan, gue bisa kasih tunjuk ke kalian dunianya sedang terjadi itu apa. Dan sekarang orang-orang yang mungkin skeptis ya 3 tahun lalu, banyak yang ketawain gue mungkin tentang Bitcoin, ya kan? Oh bener nggak nih beli Bitcoin atau beli emas ya kan? Karena bener nggak ada inflasi, bener nggak cuma dicetak doang. Kalian sekarang bisa lihat dengan mata kepala kalian sendiri dan semuanya terjadi ya secara terbuka, secara transparan di depan kalian semua. Jadi gue beli Bitcoin tuh bukan karena gue bias gitu. Karena gue melihat ini. Dan apakah ini hal yang gue mau pegang? Jawabannya gue investor gitu. Gue cuma lihat peluang. Ketika gue nilainya tergerus 99,9978, ini memang gue tidak pernah sharing gitu. Ini kalian nggak akan pernah ketemu pelajaran di sekolah, ini nggak akan pernah diajarin gitu. Karena gue ngerasa ilmu ini harus dibagikan ke kalian. Ya. Kalian harus terbuka matanya dan harus jeli dalam melihat peta ekonomi. Orang ibaratnya orang miskin, itu mereka cuma nyimpennya uang. Ya, mereka simpen uang, mereka nabung uang. Akibatnya mereka tambah miskin terus dan jadi kemiskinan struktural. Karena kenapa? Gamenya itu dicurangin gitu. Uang kalian hilangnya segini. Ya, kita bisa melihat dari dulu ya. 1949, 3,80, 400, 625, 970, 1350, 2650. Ini puncaknya 98, 9000 lagi waktu zaman Habibie. Ibaratnya 12.000, ya kan dia coba waktu itu ini dicoba distabilin nih sama Habibie. 12.000, 16.600, sekarang 17.600. Ini ntar naik lagi, trennya kan begini ya teman-teman. Jadi jangan kaget suatu saat ini sampai 2030 nih, uang kita udah 20.000 plus ya. Karena memang trajektorinya seperti ini ya. Ini kan kita melihat pattern gitu loh. Pattern yang berulang gitu. Ya. Gue bukan cenayang, gue bukan orang yang bisa melihat masa depan, gue cuma belajar untuk melihat masa depan pakai sejarah yang sudah terjadi. Ya kan, tekanan ekonomi,